Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sehat. Saya doakan semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Mari kita awali perkuliahan ini dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin maliki yaumiddin. Sadaqallahul. Saya akan lanjutkan pembahasan tentang akuntabilitas sekolah. Jadi mohon maaf kemarin masih ada gangguan ya, belum bisa menyelesaikan video ini. Nah, tempo hari atau minggu yang lalu kita sudah membahas tentang konsep akuntabilitas di lembaga pendidikan. Saya ingatkan akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban atas sejumlah mandat yang diterima ya. Nah, sekolah ini merupakan akuntabilitas yang sifatnya delegatif ya. Delegatif atau penunjukan langsung dari jabatan atau pejabat yang lebih tinggi kepada kepala sekolah. Baik, ini saya ambil dari sebuah artikel ya. Jadi paparan sekarang merupakan hasil resensi dari suatu artikel dengan judul School Accountability, School Accountability. School Accountability and Standard-Based Education Reform, the recall of social efficiency movement and scientific management. Nah, itu judul artikelnya yang ditulis oleh Jung Ham Kim tahun 2018. Jadi termasuk publikasi yang baru ya. Nah, school accountability has been spotlighted as one of the key features in education reform. Jadi akuntabilitas sekolah, konsep akuntabilitas sekolah sekarang ini dijadikan sebagai salah satu kunci dalam reformasi pendidikan, gitu kan ya. Jadi konsep accountability seperti yang pernah saya jelaskan itu berhubungan dengan reformasi. Reformasi kalau di Indonesia kita kenal sebagai reformasi tahun 1998. Nah, agenda reformasi ini yang tadinya bersifat nasional atau pemerintahan saja sekarang mengalir hingga reformasi di bidang pendidikan. School accountability as an important characteristic of education reform and 21st century. Jadi akuntabilitas sekolah itu merupakan karakteristik yang penting dari pembaharuan pendidikan di abad ke-21 ini. Dan juga dijelaskan sebagai suatu proses mengevaluasi kinerja sekolah yang didasarkan kepada student performance measures. Jadi suatu proses reformasi yang suatu proses akuntabilitas sekolah yang dilakukan berdasarkan kepada hasil pengukuran prestasi siswa. Nah, jadi di sini akuntabilitas oleh penulis ini dimaknai sebagai suatu keberhasilan dalam pembelajaran. Ya. Di sini disebutkan administrative database mechanism aims at increasing student achievement. Jadi secara tujuan dari akuntabilitas ini secara administratif itu ditujukan untuk meningkatkan prestasi belajar siswa. Jadi secara garis besar jika prestasi belajar siswa naik, maka dari judul artikel tadi itu tentang school accountability,
kita bisa jelaskan bahwa akuntabilitas sekolah itu merupakan salah satu kunci sukses dalam proses reformasi pendidikan. Nah, dalam konteks ini, reformasi pendidikan dijelaskan sebagai suatu yang karakter yang penting, ya, atau akuntabilitas sekolah as an important characteristic of education reform in 21st century. Jadi kita memang sempat saya jelaskan bahwa akuntabilitas sekolah itu bagian dari reformasi. Jadi kalau di Indonesia dikenal reformasi tahun 98, di mana agenda utamanya adalah menggulingkan rezim Orde Baru dengan tuntutan terjadi akuntabilitas, transparansi pemerintahan, ya. Ini sejalan dengan konsep ini bahwa akuntabilitas sekolah itu merupakan bagian dari reformasi bidang pendidikan di abad ke-21. Nah, juga dijelaskan bahwa proses evaluasi kinerja sekolah. Jadi yang namanya akuntabilitas itu berhubungan dengan kinerja sekolah. Dan kinerja sekolah itu ditunjukkan dari representasi prestasi siswa. Sehingga kalau prestasi siswa meningkat dalam konteks school accountability, ini bisa disebut sekolah ini akuntabel. Ini ada suatu pernyataan, administrative database mechanism aims at increasing student achievement. Nah, jadi hasil dari school accountability itu meningkatnya prestasi siswa. Nah, tentu kita bisa melihat, ya, apakah prestasi siswa di suatu sekolah itu meningkat atau tidak. Ini akan bergantung kepada school accountability. Berikutnya, ini saya ambil contoh reformasi school in USA. Dalam suatu proses reformasi sekolah, the power of central authority to manage and control education achievement. Jadi mungkin kalau di kita ini dinas pendidikan itu, ya. Dinas pendidikan ini harus mengontrol dan mengatur prestasi pendidikan, achievement, educational achievement. Nah, ini dipandang sebagai sesuatu yang memiliki signifikansi kuat. Itu kan. Jadi di Amerika proses reformasi sekolah itu dilaksanakan dengan authority atau dinas terkait memanage dan mengontrol prestasi siswa atau prestasi pendidikan. Nah, ini dipandang sebagai suatu yang memiliki signifikansi atau pengaruh yang kuat. Kecenderungannya di bidang reformasi pendidikan di Amerika memang fokus kepada standarisasi, kualifikasi, scientization, which is the core of the social efficiency movement. Jadi dalam konteks reformasi di bidang pendidikan di Amerika memang memfokuskan kepada standarisasi. Nah, standarisasi itu merupakan ukuran capaian. Misalkan kalau di kita mengenal ada KKM, kerangka kompetensi minimal, ya, kualifikasi minimal. Nah, jadi apa nilai yang minimal yang harus dicapai oleh seorang anak? Kualifikasi. Nah, kualifikasi ini juga berhubungan dengan kompetensi lah kalau di kita. Jadi siswa ini lulus di suatu sekolah, dia harus mencapai kompetensi apa? Mungkin bisa kita sebut kompetensi ini learning output, ya, learning output. And scientization. Nah, scientization ini berhubungan dengan pengembangan keilmuan. Jadi misalkan anak mempelajari matematik bukan hanya untuk bisa menghitung, mengkali, membagi saja, tetapi juga memahami
apa makna dan konsep yang bisa diterapkan dengan kemampuan menghitung itu. Nah, ini saya kira contoh dari fokus reformasi pendidikan di Amerika yang menekankan kepada 3 hal, sehingga akuntabilitasnya nanti bisa dilihat dari 3 komponen ini, bagaimana standardization, bagaimana qualification, dan mana scientization. Oke, berikutnya how to make school accountability. Jadi bagaimana sih kita harus melakukan apa supaya sekolah kita itu dipandang accountable, ya. How to make school accountability. School education is managed and controlled efficiently. Nah, jadi memang untuk menjadikan satu sekolah yang akuntabel itu kuncinya ada di manajemen dan kontrol efisiensi. Jadi mungkin di manajemen kita memang harus melakukan suatu efisiensi yang bisa melihat ketercapaian dan juga kesesuaian antara kemampuan dan target, atau bahkan target yang harus kemampuan yang harus mengikuti target. Kontrol di sini ini merupakan suatu proses untuk melihat perkembangan pencapaian, apakah lembaga kita sudah mengeluarkan sekian rupiah, sekian banyak dana, kemudian program-program yang dilaksanakan, apakah program-program itu mewujudkan tercapainya tujuan organisasi. Nah, di sini disebutkan bahwa manage and control efficiency through scientific and systematic methods. Jadi memang kalau kita mau memanage dan mengontrol secara efisien itu harus melalui keilmuan dan metode yang sistematik. Are needed to show accountability for school. Jadi itu semua itu merupakan sumber-sumber tercapainya akuntabilitas sekolah, ya. Jadi perlu digarisbawahi, untuk menjadikan sekolah yang akuntabel itu perlu dilakukan sebuah manajemen and control yang efisien, dan manajemen kontrol itu dilakukan dengan penguatan saintifik dan metode yang sistematik. School accountability target. Seperti yang sudah pernah disampaikan di atas bahwa school accountability ini berhubungan dengan achievement of student atau student achievement. How well student have achieved academic standard provided at a state level. Jadi target dari akuntabilitas ini adalah bagaimana seorang anak mencapai standar akademik yang sudah ditetapkan. Standar akademik yang sudah ditetapkan. Jadi kalau SD standar akademiknya apa, SMP standar akademiknya apa, SMA standar akademiknya apa, itu sudah merupakan suatu kebijakan yang harus dipenuhi, atau target yang harus dipenuhi oleh anak, oleh sekolah, gitu kan, ya. Jadi dari sisi tujuan, current education reform will emphasize school accountability have been carried out extensively, not only at a national level but also in a global level. Nah, ini kita berbicara lebih luas lagi. Ternyata yang dimaksud dengan school accountability goals ini tidak hanya terkait dengan target-target atau standar-standar yang ditetapkan secara nasional, tetapi juga termasuk target yang harus dicapai pada level global. Kenapa demikian? Karena memang sistem pendidikan atau persaingan kita sekarang ini sudah mengarah kepada persaingan internasional, gitu kan. Kualitas sumber daya manusia Indonesia akan diuji dengan kemampuan bersaing dengan dunia luar. Jika kita memiliki kemampuan, maka kita bisa bersaing dan kita bisa memenangkan persaingan itu. Namun sebaliknya,
maka kalau kita tidak mampu, maka kita akan tergilas dalam